Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran Bahasa Arab untuk kelas 7. Hari ini kita sudah memasuki materi yang kedua yang berjudul Al-Mubtada wal Khabar. Nah, jadi judul materi kita hari ini adalah tentang mubtada dan khabar. Tayyib, sebelum memulai pelajaran, hayya nabda hadhihi dirasah fi hadzal yaum bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu mubtada dan khabar. Jadi kita harus tahu pengertian dari mubtada dan khabar. Taib. Mubtada. Apa itu mubtada? Ya, mubtada adalah isim atau sebutannya dalam bahasa Indonesia kata benda, ya. Jadi mubtada adalah kata benda yang terletak di awal kalimat. Nah, jadi kata benda yang terletak di awal kalimat. Terus baris akhirnya adalah dhammah atau dhammatain. Nah, jadi baris akhirnya bisa dhammah atau dhammatain. Nah, lalu apa itu isim? Bagaimana kita mengenal ciri-ciri isim atau kata benda di dalam bahasa Arab? Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri isim. Sebenarnya ciri-ciri isim itu lebih dari tiga, dari tiga yang Bapak tampilkan ini. Tapi untuk kalian cukup tiga saja yang perlu kalian pahami. Yang pertama, ciri isim itu adalah alif lam. Pokoknya bila katanya ada alif lam di awalnya, maka itu termasuk isim atau kata benda dalam bahasa Arab. Contoh, al-madrasah. Nah, al-madrasah ini ada alif lam ya di awalnya, al-madrasah. Maka ini termasuk isim atau kata benda. Nah, jadi al-madrasah ini kata benda ya di dalam bahasa Arab. Terus yang kedua, tandanya adalah ciri-cirinya tanwin ya. Tanwin di akhir. Kitabun. Nah, di sini kan ada tanwin, ba-nya bertanwin. Nah, maka kitabun ini termasuk isim ya atau kata benda di dalam bahasa Arab. Terus ciri yang terakhir ya, ciri yang ketiga, nama orang atau nama tempat. Nah, jadi nama orang atau nama tempat. Contoh ya, nama orang Ahmad. Ini adalah isim ya atau kata benda. Nah, jadi nama orang ini adalah kata benda ya dalam bahasa Arab. Ahmad, Muhammad, siapa lagi? Aisyah, dan yang lain-lain ya. Jadi ciri-cirinya ada alif lam, ada tanwin, nama orang atau nama tempat. Oke, baik, kita kembali. Nah, jadi tadi Bapak ulang, mubtada adalah isim atau kata benda yang terletak di awal kalimat. Nah, jadi kata benda yang terletak di awal kalimat. Ciri-ciri isim seperti apa sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian baris akhirnya adalah dhammah atau dhammatain. Jadi bisa dua ya, bisa dhammah atau dhammatain. Nah, lalu yang kedua adalah khabar. Khabar adalah isim atau kata benda yang terletak setelah mubtada. Nah, jadi tadi kan mubtada kata benda yang letaknya di awal kalimat, sedangkan khabar adalah kata benda juga tapi terletak setelah mubtada. Jadi setelah mubtada ada khabar. Baris akhirnya adalah dhammatain. Nah, baris akhirnya adalah dhammatain. Oke, untuk mempermudah memahami dari pengertian mubtada dan khabar ya, maka kita harus melihat ke contoh ya. Baik, nah di sini contohnya, contoh kalimatnya ya, Aliyun talibun. Oke. Aliyun adalah nama orang ya, Ali. Tadi kan ciri-ciri isim yang pertama, yang ketiga tadi ya, ada nama orang. Aliyun adalah nama orang. Terus ada lagi ciri kedua tadi, ciri isim adalah tanwin. Di Aliyun ini ada tanwinnya ya. Aliyun ada tanwinnya, kemudian Aliyun ini adalah nama orang. Berarti dia adalah kata benda atau isim. Letaknya di mana? Di awal kalimat. Nah, letaknya ini di awal kalimat. Lalu talibun. Talibun, apa ciri isimnya?
Iya benar, ciri isimnya adalah tanwin. Nah, jadi ciri isim talibun adalah tanwin. Nah, aliyun isim atau kata benda tadi ya letaknya di awal kalimat, maka posisinya sebagai mubtada. Nah, kemudian talibun letaknya setelah mubtada, maka posisinya sebagai khabar. Nah, maka ini yang dimaksud dengan mubtada dan khabar ya. Contoh kalimat di dalam bahasa Arab polanya mubtada dan khabar. Terjemahnya Ali adalah seorang siswa ya. Ali adalah siswa. Kemudian contoh yang kedua. Nah, di sini ada Bapak contohkan al-kitabu jadidun. Contoh kalimatnya. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu ini adalah isim. Lalu apa cirinya? Nah, ini sangat jelas, ada alif lam. Alif lamnya ya, berarti ini adalah isim. Letaknya di mana? Letaknya di awal kalimat. Maka posisinya sebagai mubtada. Kemudian jadidun, ini juga isim. Cirinya apa? Ada tanwin. Jadidun letaknya setelah al-kitabu. Al-kitabu tadi mubtada ya, maka jadidun adalah khabar. Terjemahnya buku itu baru. Nah, ini adalah contoh kalimat bagaimana membuat kalimat di dalam bahasa Arab menggunakan pola mubtada dan khabar. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan singkat dari Bapak. Intaha. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Jika masih bingung terkait materi hari ini, silahkan tanya Bapak langsung lewat chat WA pribadi ya, atau lewat forum classroom supaya kita bisa diskusi ya sama-sama dengan yang lain. Taib, hayya naftatim ya, kita tutup pembelajaran hari ini. Hayya naftatim hadhihi dirasah fi hadzal yaum bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.